warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, senang sekali Bapak berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk itu alangkah baiknya untuk memulai kegiatan dan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas salah satu memimpin ya. Memimpin. Di tempat duduk siap, gerak, siap. Mulai. Terima kasih, semoga setelah kita dari berdoa kita akan mendapatkan kelancaran pada pembelajaran hari ini ya. Terus sebelum itu lebih jauhnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti yang Bapak sebut namanya kalian tunjuk tangan ya. Abiana Pratista Fatma, Afika Safar Bani, Al-Barak Rasidur Ramadan, Alenza Yafi Atarik, Amelia Agustin, Arroyan Falah, Aulia Izatunisa, Aulia Nanda Utama, Bagas Agung Wibawa, Bahtiar Altaf Abori Putra, Dava Kumara, Biora Sainala Maiza. Sudah berangkat sakit ya? Baik, karena Mbak Diora sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Dita Nur Felisa, Erin Nur Amelia, Jundis Felisa Wardana, Umaira Nur Saida, Irma Fatmawati, Keandra Rizky Al-Kafi, Muhammad Bilal Al-Hafiz, Muhammad Arif Al-Fatih, Muhammad Raditya Zikri Wijayanto, jangan diketawakan mas, Naira Putri Azhara, Ramaditya Putra Adiatama, Sadan Nur Sidik, Syam Putra Ramadan, Alifa Sofi Humaira, Arsenio Azam Al-Khalifi, Delisa Putri Ayunindia. Baik, yang tidak hadir satu ya. Kita akan langsung ke materi, yaitu bahasa persatuan dulu ya. Bapak, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai keragaman budaya di Indonesia ya. Ada apa saja agama ya, kemudian suku, kemudian lagi pakaian adat, rumah adat ya, dan lain sebagainya ya. Di pertemuan sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Terima kasih. Sekarang kita ke bahasa persatuanku. Nanti kalau Bapak bilang boras ya, boras begitu ya, itu sapaan dari Sumatera Utara yang boras. Nah, kalian jawab boras seperti itu ya.
Paham ya? Semuanya dengan semangat ya. Horas, horas kayak gitu nanti ya. Kemudian nanti kalau juga Bapak bilang sampurasun kayak gitu ya. Ya. Nanti jawabannya rampes begitu ya. Paham ya? Paham. Rampes begitu ya. Bisa dimengerti ya, yang semangat ya. Ya. Apa mulai dari horas dulu? Horas, Horas. sampurasun. Rampes. Terima kasih ya. Semoga bisa menambah semangat. Kemudian nanti Bapak punya kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama. Perhatikan di layar yang telah Bapak tampilkan ya. Ya, tolong jangan bicara sendiri ya, Mas, Mbak. Kesepakatan kelas nanti tidak boleh bersuara ketika Bapak nanti menjelaskan materi. Jika melanggar, nanti nilai akan Bapak kurangi. Paham ya? Paham. Paham? Nanti dari hasil lembar kerja nanti ada penilaian. Kalau berisi sendiri nanti Bapak langsung kurangi. Kemudian tidak boleh berkata-kata yang kotor, baik itu kepada Bapak sendiri ya sebagai guru maupun kepada sesama teman. Konsekuensinya apa? Meminta maaf nanti kepada teman ataupun guru, dan nanti menulis janji di selembar kertas untuk berkata sopan. Paham? Selanjutnya wajib menjaga ketertiban dan kebersihan kelas ya. Jadi nanti kalau kalian mengotori kelas ya dan membuat gaduh dengan teman yang lain, nanti kalian Bapak ikutan piket hari ini. Paham? Kalau tidak piket, paham ya? Kalau piket nanti Bapak akan tambah tugasnya. Paham? Semuanya bisa dimengerti ya dan dipahami ya. Ya silakan duduknya yang baik ya. Jangan ada yang pegang ya kakinya. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya bisa berdiri ya. Semuanya tidak ada yang duduk, berdiri semua. Semuanya menghadap ke depan dulu. Silakan, tidak ada yang main sendiri, tidak ada yang tengok-tengok. Bisa dimengerti ya. Bicara menyanyinya dengan lantang ya. Jangan bisik-bisik ya, paham ya. Silakan, sudah siap ya? Hafal semua ya? Hafal semua? Kalau Bapak bicara, hafal semua, paling jawab ya, jangan diam aja ya. Mulai ya. 3, 2, 1. Pembelajaran kali ini kalian Bapak harapkan nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dengan baik dan benar ya. Kemudian kalian Bapak harapkan nanti bisa kita semua bangga bahwa kita punya banyak bahasa daerah dan bahasa pemersatu dari bahasa-bahasa daerah tersebut, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian nanti Bapak harapkan bisa mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar. Kemudian
untuk memperkenalkan keunikan bahasa daerah asalnya kepada teman sekelas kalian dengan lancar dan percaya diri. Nah, kali ini pembelajaran kali ini itu juga mempunyai manfaat ya, yaitu bisa membantu anak-anak semua untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari mungkin yang di kelas ini berbagai suku bangsa yang berbeda dan menumbuhkan cinta tanah air tentunya. Ya, pengertian bahasa persatuan. Bahasa persatuan itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama bahasa dan yang kedua persatuan. Yang pertama bahasa dulu. Bahasa itu sebuah alat komunikasi lisan yang digunakan oleh seseorang atau sebuah negara untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Itu namanya bahasa. Nah, bahasa persatuan yaitu bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk saling berkomunikasi meskipun berbeda suku bangsa dan berbeda budaya. Itu namanya bahasa persatuan. Paham ya? Baik, Bapak punya ice breaking nih untuk menambah semangat. Kita simak dulu videonya ya. Nanti kalian Bapak suruh berdiri ya. Bapak ada ini goyang pingin ya. Coba simak dulu ya. Seperti apa gerakannya ya?
4, 5, 4, 3, 2. Yang di depan ke sini ya. Yang di depan ini Masnya Nathan dan ini sini. Praktiknya di sini. Sini praktiknya di sini. Kalau nggak di sini. Nah, sini. Mas. Sini. Tiga-tiganya sini. Sini. Ya. Praktik ya. Mbak, ayo jangan bicara sendiri. Mbak, perhatikan ya.
ribuan bahasa daerah ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan di majalah ini, kita harus bagaimana caranya supaya menarik ya. Mungkin kita bisa membuat sebuah namanya poster ya, dibuat poster ya. Jadi bahasa-bahasa daerah nanti dipakai poster warna-warni biar menarik ya. Teks Sumpah Pemuda ya. Pada 10 Oktober 1928, para pemuda Indonesia yang terdiri dari berbagai suku Jawa, nama pemudanya adalah Jong Java, suku Sulawesi, Jong Sembes ya, dan lain sebagainya, itu berkumpul di Jakarta itu membentuk namanya Sumpah Pemuda, yang isinya kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Isinya seperti itu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Coba kita nyanyikan ya Sumpah Pemuda ini bersama-sama ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Coba seperti itu ya. Coba kita bunyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ternyata anak-anak berbagai makna bahasa Indonesia Bapak sudah jabarkan, ini ada 4 ya. Ternyata bahasa Indonesia itu memiliki makna-makna itu arti tersendiri ya. Bagi masyarakat Indonesia punya arti ya, punya kebaikan tersendiri di hati masyarakat Indonesia, punya makna tersendiri. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai yang sosial budaya yang luhur yang mendasari rasa kebangsaan Indonesia. Kemudian lambang identitas nasional, bahwa bahasa Indonesia itu merupakan jati diri bahasa yang membedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Ibaratnya bahasa Inggris ya, ada di negara Inggris punya pembeda, bahasa Indonesia ada di negara Indonesia, bahasa Melayu ada di negara Malaysia dan lain sebagainya. Setiap bangsa itu mempunyai bahasanya masing. Kemudian alat pemersatu bangsa, bahwa bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu kita di dalam berkomunikasi maupun di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan jika setiap dari provinsi itu kan mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Mereka kalau tidak ada bahasa pemersatunya, yang dimana semua suku daerah di provinsi tersebut itu paham, pastinya akan sangat sulit dan tidak akan terjadinya komunikasi ya. Ataupun jika terjadi komunikasi akan sangat sulit, harus mempelajari dari 700-an bahasa di seluruh bangsa. Seperti itu ya.
Kemudian alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kalau bahasa Indonesia itu sebagai alat penghubung di antara antar budaya maupun di antar suku itu diantaranya bahasa Indonesia Mas, tadi kesepakatannya bagaimana? Sudah disepakati bersama-sama kan? Jadi pahami ya semuanya. Baik, bahwa bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu dari suku dan budaya di Indonesia ya. Jadi untuk agar kita itu tidak terpecah belah ya satu sama lain ya, kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing kan akan sangat mudah terjadinya perpecahan antar suku ya. Itu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tidak sesuai. Nah, maka dari itu dibutuhkan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia ya. Keragaman bahasa daerah. Mari kita dengarkan dan simak bersama ya. Bahasa-bahasa dari seluruh bangsa di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan semuanya. Perkenalkan, nama saya Noni Safira. Saya dari Natuna, Kepulauan Riau, dan saya telah terbiasa menggunakan cakap atau bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepucuk Jambi 9 Lurah. Halo kanti-kanti semuanya, perkenalkan nama saya Elma Peina. Saya biasanya dipanggil dengan Elma. Saya berasal dari Provinsi Jambi. Lebih tepatnya saya bertempat tinggal di Kota Jambi. Bahasa yang saya pakai sekarang merupakan bahasa daerah atau yang sering disebut bahasa Indo dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu dewe, dia berada di Pulau Sumatera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, apa kabarnya? Pasti baik. Perkenalkan, nama Ambu Marita Barat, dan bahasa yang Ambu gunakan sekarang adalah bahasa Bulu yang sering digunakan di daerah. Terima kasih. Salam dari Campuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibawakum alabiku, Fakultas Kak Hildayanti, Koditoki Mukbira Kak Hilda. Ia menurut Kopengga Sarasidikan Kom, Rilotarna Tanah Sulawesi. Megalat itu bahasa yang pakai Okto, Rilotarna Tanah Sulawesi. Salah satunya bahasa Ugi. Lain itu bahasa Upake Makupe. Ini miro mela usulaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangan Tuan Merdian di Umailu Timur Sulawesi Selatan yang biasa memakai bahasa Toraja Lanang. Hai teman-teman, kenalkan nama Den Ayu. Den memakai basoju. Basoju dipakai di Bangkinang, Riau. Basoju merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan semuanya. Perkenalkan nama saya itu Indah Khairunisa. Saya ngomong pakai bahasa Melayu Sambas yang kerap dipakai oleh orang suku Melayu Sambas. Ngomong-ngomong,
Bahasa Melayu Sambas kok kalau dipakai oleh orang yang berdaerah di Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama awak Melvina Degati. Awak dari Langkat, Sumatera Utara. Saat ini awak lagi berbicara bahasa orang Kampar. Bahasa ini ramai lagi dipakai kayak sini sebab ramai orang Kampar tinggal kayak Langkat. Soalnya kerasalan awak berbagi bahasa ini pada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan jenengku Anissa Tiadi Aprilia. Aku nganggo bahasa Jawa amarga aku asli tekan suku Jawa, khususnya daerah Sidoarjo. Bahasa Jawa biasanya digunakan karena masyarakat Jawa Timur. Assalamualaikum, ini salam kedataan. Perkenalkan nama Ulun Aisyah. Kenalin, ngaran dulu bicara. Perkenalkan nama Ulun Aisyah. Karena saat ini Ulun lagi memanggil pakai bahasa Banjar. Alasan, aku pakai yang kita. Bahasa Banjar itu salah satu bahasa yang dipakai di wilayah Kalimantan Selatan. Ada tapi jauh beda lawan bahasa Indonesia, cuman ada sedikit nangkina lain kayak itu. Nah, kami bertiga dulu satu tim untuk wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Tiang Lestari Komani Senapati Artian hari makin tiang layan bahasa Bali, bahasa Sadaya Bunda Keayan di Provinsi Bali, utama Kabupaten Tabanan. Astungkara timpal-timpal sarang-sami kena anggahan miring sarang-sarang iraga patuh lagu laksana protokol kesehatan di masa pandemi ini. Suksema atau tiang tutup tinggal masati. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana sareng Masa Abdi 2020 Samati. Nami Abdi Mubian Okta Pramunta. Nama Abdi Hani. Abdi linggi di Sumedang, Jawa Barat. Kan Abdi biasa menggunakan Sunda dengan satu poe. Ini biasa digunakan oleh suku Sunda. Sakit wae nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, Hani mau pantun dulu nih. Si Babe masuk aja. Si Ibu malah ikutan. Mari nih, nama Heri dari Jakarta Selatan. Ayo ngomong dulu nih. Kuncinya tunggu di taman. Kalau di pantai begini lah. Kenalin nih, nama Ade Adelia dari Jakarta Timur. Sebelumnya, Anda mau pantun dulu nih. Empok Alin jualan pipa, anaknya baginya tidur. Kenalin nama ayah Latifah, asalnya dari Jakarta Timur. Ini bahasa Betawi tunai, salam kenal gue. Baik, kalau tadi sudah melihat videonya ya, Bapak ingin coba tes pengetahuan kalian paham tadi apa yang sudah ditampilkan di video. Saya minta kita sama kita ya, coba sebutkan bahasa daerah salah satu saja yang tadi ditampilkan, kemudian asalnya dari mana. Kan sudah menyimak video. Mbak, kita ada banyak tadi, salah satu saja Bapak ingin tahu. Sampaikan ke teman-teman ya. Silakan Mbak. Bingung?
saja. Bahasa kita bahasa apa? Dari Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat ya. Kemudian Muhammad Arif Al-Fatih ya, sebutkan Bapak minta tadi salah satu bahasa daerah yang ada, kemudian dari daerah mana atau dari provinsi mana? Kenapa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bahasa Betawi. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Coba tunjuk tangan. Ya Mbak. Bali. Ya, bahasa Bali. Bahasa Bali. Ada lagi? Bahasa Kampar ya tadi ya, dari Langkat, Sumatera Utara. Kemudian tadi ada bahasa Banjar dari provinsi Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Ternyata kita itu kaya ya akan bahasa daerah. Ada sekitar 170 ribuan bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, baik, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan belajar fungsi bahasa Indonesia. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Bahasa resmi kenegaraan. Ya, yang kedua bahasa apa ini? Pengantar pendidikan. Yang ketiga alat komunikasi tingkat nasional. Ini belum bahasa. Selanjutnya alat pengembangan kebudayaan dan intek ya. Bapak akan coba kupas ya salah satu ini. Bahasa resmi kenegaraan ya. Pernah lihat ya ketika Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto berbicara di depan forum dunia, misal di forum PBB ya. Ya, kalian pernah melihat di TV ya. Selain beliau menggunakan bahasa Inggris, juga pernah menggunakan bahasa Indonesia. Juga contoh lain yang lebih spesifik lagi, ketika 4 hari kemerdekaan 17 Agustus ya, Bapak Presiden Prabowo itu berbicara di hadapan para hadirin di Istana Negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maka dari itu kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Bapak punya lagu ini satu tadi udah ada banyak ya. Yang ini ada, ini menampilkan dari bahasa daerah. Kemudian Bapak punya lagu Persatuan Anak Indonesia. Coba disimak dulu ya. Ya bisa ya semuanya bisa perhatikan. Tadi kesepakatan kelasnya bagaimana ya? Silakan perhatikan semuanya menghadap ke layar ya. Layarnya ditatap ya. Perhatikan lagu Persatuan Aku Anak Indonesia. Satu, 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 satu,
semuanya bisa suaranya yang lantang ya, Mbak. Bisa lihat sini ya. Ayo nyanyi yang keras. Silakan untuk dipersiapkan ya. Sudah ya. Bapak akan bagi ya. Kita akan bermain namanya Happy Notes ya. Jadi kalian nanti aktivitasnya menggunting dan menempel nanti ditaruh di buku ya. Bapak akan bagi per siswa satu. Jangan melakukan aktivitas terlebih dahulu ya, nanti Bapak jelaskan ya. Perhatikan di depan semuanya. Nanti ya, yang digunting ini yang ada garis putus-putusnya dari gambar gunting ya, ini mengikuti. Jadi ini nanti satu kertas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian atas kalian gunting ya. Yang kedua bagian bawah ya. Sampai sini ya. Terus kemudian nanti kalian di sini ada tulisan lem, di sini dilem ya. Kemudian nanti kalian satukannya ditekuk-tekuk seperti ini. Nanti dilem ya, dilem di sini, di tulisan lem di sini, kemudian ditaruh ya, disatukan antara yang lembar atas, kemudian di sini lembar bawah. Nanti ditekuk. Tekuknya begini ya. Ini kan kayak gini, satu dulu, sini satu. Nanti kalau sudah ditempel di buku tulis, nanti bisa ditarik seperti ini ya. Nah, namun di sini juga sebentar jangan laporan di sini. Namun sebelum digunting dan ditempel ya, kalian dijawab dulu masing-masing ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, menulis isi teks Sumpah Pemuda. Kedua, makna bahasa Indonesia. Ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, ini ada mengerjakan namanya Edo Teman Baruku. Nah, silakan kalian
Sumber mengerjakannya adalah dari buku LKS kalian masing-masing. Dibuka ya, dicari ya, Sumpah Pemuda makna bahasa Indonesia. Nah, untuk ini makna dan fungsi bahasa Indonesia kalian jelaskannya secara singkat saja ya. Misalnya Bapak contohkan seperti ini. Ini fungsi bahasa Indonesia, ditulis saja bahasa resmi kenegaraan yang pertama ya. Yang kedua bahasa pengantar pendidikan dan lain juga. Silakan dicari di buku sampai ketemu ya. Selamat ya. Nanti kalau tidak ada ya, bisa nanti Bapak bantu. Dikerjakan dulu, baru digunting dan ditempel, paham? Silakan dikerjakan. Ditempel di buku ya, di kertas kosong ditulis seperti ini, Pilot Bahasa Persatuan Indonesia, paham? Terus kemudian bawahnya itu ya. Nanti kalau ada kesulitan Bapak bantu Bapak untuk ini ya. Dua-duanya yang ada di sini. Kalian kan punya 2 LKS, dua-duanya bisa dijadikan sumber. Mas, dikerjakan dulu ya, jangan diikuti dulu. Ya kan Bapak? Jadi berpindah. Jangan seperti itu. Silakan dikerjakan. Tadi Bapak sudah ditampilkan ya. Coba di buku dicari terlebih dahulu. Dibuka ya. Nya yang berbeda itu indah ada di sini ya. Yang bahasa persatuan itu ya. Di buku ini ada. Silakan dicari ya. Karena tersebut besar ya. Muat-muatkan. Kalau nggak muat ya dikecilin tulisannya Mbak. Itu kan lembarannya agak kecil ya Mas, Mbak. Tulisannya yang biasa besar-besar bisa diperkecil lagi ya, tapi tetap jelas ya, paham ya? Silakan dikerjakan. Iya, tiga-tiganya ditulis. Iya, tiga-tiganya ditulis. Kolomnya harus muat di kolom itu ya. Dia cuma muat apa sih? Diperkecil tulisannya. Kalau pensilnya tumpul bisa sambil biasa ya, dulu ya. Jangan lupa identitasnya ditulis, nama, kelas, sama nomor urut. Ada yang nggak hafal nomor urutnya? Ya, nomor absen. Hafal semua ya. Tulis.
dari Nasir dulu jawab. Jadi jawab dulu Mas. Boleh pakai pulpen. Boleh Mas. Tidak namanya kan? Pinjamin Mbak. Bapak kan kemarin sudah bilang ya suruh membawa ini ya, tulisnya ya yang lengkap ya. Jadi kalau misalnya terpaksanya lupa, kalian bisa pinjam di teman satu kelompok kalian. Kenapa Mbak? Hah? Tanya di situ. Boleh diambil? Atau ini masuk ya, ini aja ya. Dapat guna aja. Jangan sampai atasnya sobek ya, hati-hati ya. Jangan dikotori atau geret-geret ke tasnya. Next apa? KKS-nya Bapak tadi itu di mana KKS-nya? Nah itu kan biasa dia kasih cara yang bahasa persatuanku yang kemudian nanti di cari yang ada sudah kemudian ya. Bahasa Indo. Semua lah. Tidak usah bekerja sama dengan teman sebangku ya. Kalian semua kan sudah punya angka sendiri-sendiri ya. Silakan sesuai kemampuan kalian ditulis. Kalau bingung ditanyakan ke Bapak ya di depan. Ini ya, yang sudah terlanjur tulisannya kok tidak muat ya. Solusinya tulis ulang di buku tulis ya. Kan Bapak tadi sudah bilang tulisannya diperkecil, tapi memang kalau memang sudah sangat sulit ya sudah bisa, silakan ditulis di buku tulis. Yang suka pemudanya saja, kalau
Kalau yang makna Pancasila kan pasti semua ya, karena tadi Bapak bilang poin-poinnya aja ya. Bapak kasih waktu ya, biar kalian tidak jalan-jalan nanti sampai jam 8:25, 5 menit lagi ya. Sekarang ya silakan selesai. Baru mengerjakannya ya. Kalau untuk anunya apa namanya? Menempelnya Bapak kasih tenggat waktu 5 menit lagi. Jadi nanti sampai 8:30 misalnya ya. Bahasa Indo harusnya 10 menit ya berarti ya. tapi orang Jawa 10 menit itu sudah tertempel di buku dengan tulisan itu ya. Ditempel. Ayo segera cepet. lah yang bisa aja dulu Untuk materinya kita itu babnya namanya berbeda, itu indah ya. Nah, subbabnya yang bawahnya, yang bagian besar itu tulisannya namanya bahasa persatuan. Ya. Kalau si Bimo ya itu ya. Ya ini sudah ada yang mulai menggunting ya, lainnya bersegera ya, jangan santai-santai. Kurang 9 menit lagi ya. 9 menit. Ya, ini Bapak ingatkan ya. Kalau berkomunikasi jangan Mas ya, Pak ya. Semuanya terjadi. Sudah dicari di buku. Ya, ini Bapak tampilkan ya makna bahasa Indonesia karena di bukunya sudah tidak ada. Makna bahasa Indonesia. Silakan dicatat ya. Kan kalian tidak nemu ya maknanya ya, enggak ada ya. Yang enggak yang manfaatnya dicatat, dipahami ya, jangan diapalkan. Kalau diapalkan kalian pasti tidak hafal. Dipahami. Yang nggak kelihatan gimana caranya biar kelihatan? maju ke depan Kelihatan. Maka maju tidak ke perlu depan pakai. maju ke depan Poin-poinnya saja di tengah ya. Sebagai muda di sini dilem, nanti bisa. Ya, ini dilem.
semua apa tidak tadi Bapak bilang? Silakan mau gitu semuanya, silakan ya. Tadi sesuai instruksi Bapak gimana ya? Bisa dibawa Mbak bukunya ya, nanti ditaruh di meja. Ya, Korea bangsaan. Loh, ngasal. Bang ngasal ya? Ditaruh di sini kan bisa Mbak. Mas taruh di sini, nulis di sini. Mbak, Nah, ini makna saya pause aja Mbak. Silakan ya. Ya, lagi Mbak. Ya nanti kan tadi saya buka, nanti. Ini saja ya. Ini saja ya Mas, Mbak, ya. Mas, Mbak, ini saja ya. Ya, perhatikan itu kan karena saya datang dalam ya perhatikan dulu. Semuanya dulu Mbak. Ya, gini aja lah ya. Itu ya. Perhatikan Mbak, Mas. Itu terlalu kecil ya, sangat sulit dibaca ya. Itu silakan kalian pahami saja ya, dan nanti pura-pura dikerjakan terus dikirimkan ke saya ya. Ya pokoknya ini kayak gini dikumpulkan ya, nanti saya tambah 2, 11. Ini nih yang ini ya sudah dikumpulkan ya.
Ini kan masih apa kelompoknya ada presentasi ya? Ya silakan satu kelompok presentasi ya pura-puranya. Sini Mbak. Ayo. Ini kalau udah lalu lah ya. Ini pura-pura dibaca ya sebisanya ya. Semuanya perhatikan ya. Duduk sini. Presentasikan. Ya udahlah, dan terima kasih ya. Ya baik, beri tepuk tangan ya. Kita dapat menyimpulkan pada pembelajaran di pagi hari ini yang pertama, kita itu kaya sekali ya, Indonesia kaya sekali akan bahasa daerah. Bahasa daerah kita itu kaya sekali. Ada sekitar berapa 700 bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia ya. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia itu punya peran untuk mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke tersebut agar bisa berkomunikasi dengan lancar ya. Kemudian di Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu telah disepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sikap kita bagaimana menjadi anak yang baik dengan menghargai dan bangga akan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia kita masing-masing ya tidak. Kemudian Bapak akan melakukan refleksi ya, perasaan kalian bagaimana hari ini? Ya, biasa saja ya, senang ya, bingung, ada yang bingung? Ya bingung? Baik-baik yang biasa saja. Syam Putra mana Syam Putra? Perasaannya bagaimana? Senang ya, terima kasih. Ya, Bapak harapkan kalian semua juga senang ya mengikuti pembelajaran dari Bapak. Baik, mungkin dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam baik Bapak menyampaikan materi hari ini maupun tutur kata hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.